Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pokok bahasan sebelumnya tentang regresi linear berganda. Kemarin kita sudah mendapatkan nilai B0-nya min 2,000, kebetulan ini B1-nya 1,250 1,25000, B2-nya minus 0,500, G0-nya 19, G1-nya 110 kuat, dan seterusnya. Ini bisa dilihat, ini ringkasan dari hasil yang sebelumnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang C sekarang, ujilah apakah garis regresi linear pada taraf nyata alfanya 5%. Ada langkah-langkah dalam menguji hipotesis. Nanti ada sebanyak 6. Saya tuliskan 1, 2, 3, sampai 4. Yang pertama menentukan hipotesis 0, disebut H0. Yang berikutnya menentukan hipotesis tandingan H1. Nah, di statistika 1 sama persis waktu menguji regresi linear sederhana. Sesuatu yang ingin diuji selalu diletakkan di H1, selalu, karena H1 adalah kuasa pengujian. Bahasa mudahnya seperti apa? Pertanyaan di soal letakkan di H1. Karena soal nanya apakah garis regresi linear, maka saya letakkanlah H1 yang ingin ditanya di H1 seperti itu. Maka H0-nya kebalikan dari garis regresi linear, maka garis regresi tidak linear. Menentukan statistik uji dan wilayah kritik. Statistik ujinya, kalau nilai F hitung lebih besar dari F tabel, saya akan katakan tolak H0. F tabelnya di mana? F tabel nanti di langkah keempat menentukan F hitung di mana? F hitungnya ada di langkah keempat. F hitung itu dicari, biasa disebut juga dengan tabel ANOVA. Di langkah ini kita bisa mencari nilai F tabel. Punya rumus F alfa V1, V2. Anda bisa buka tabel Walpole, tabel F dicari, alfanya berapa? Tentu karena alfanya ini langkah keempat, jadi ada langkah ketiga, ini langkah kelima. Jadi langkah ketiganya menentukan taraf nyata. Nah, menentukan taraf nyata seperti apa? Jadi 1, 2, 3, ini 4 ya nanti. Taraf nyatanya diketahui alfa 5%, berarti alfanya sama dengan 5% seperti itu. Baru kita ke sini. Nah, berarti F alfanya 0,05, V1-nya, jadi V1 punya rumus jumlah variabel X yang digunakan. Berapa banyak X yang digunakan dalam persamaan ini? Anda tahu X1 dan X2, jadi X-nya cuma ada 2, bukan jumlah datanya tetapi jumlah variabel X-nya. X1 harga HP merek A, X2-nya adalah harga HP merek lainnya, seperti itu. Maka V1-nya sama dengan 2, sementara V2-nya punya rumus N min K min 1. V1 ini disebut juga K, seperti itu. Nah, N-nya jumlah datanya sebanyak 6, K-nya sebanyak, K sama dengan V1 sebanyak 2 dikurang 1, maka V2-nya sama dengan 3. Maka Anda cari V1-nya 2, V2-nya 3 di tabel F di buku Walpole Anda. Boleh pakai internet, boleh tabel F-nya dicari, F tabel banyak, internet sudah menyediakan. Hasilnya untuk F tabelnya adalah 9,55. Jadi yang dimaksud F tabel seperti ini, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau nilai F hitungnya lebih besar dari 9,55, maka saya akan katakan tolak H0. Seperti itu.
F hitungnya ada di mana? Ada di langkah kelima. Nah, mari kita hitung gimana caranya menentukan statistik hitung, F hitung atau tabel ANOVA. Caranya seperti ini. Ya. Jadi saya punya yang disebut dengan sumber keragaman, sama persis seperti regresi linier sederhana. Saya punya yang namanya derajat bebas. Saya punya yang namanya jumlah kuadrat. Saya punya yang namanya kuadrat tengah. Dan saya punya yang namanya terakhir baru bisa dicari F hitungnya. Nah, ini biasa disingkat dengan DB. Kemarin seperti itu ya. Ini jumlah kuadrat JK, begitu ya. Ini kuadrat tengah KT, gitu. Keragaman ada regresi, singkat dengan R. Galat ditingkat dengan G. Terakhir, total disingkat dengan T. Derajat bebas regresi punya rumus, mulai dari total dulu. Total punya rumus N-1, N-nya 6 dikurang 1 jadi 5. Regresi sama dengan K, derajat bebasnya K adalah sama dengan ini, V1, jumlah variabel X yang digunakan sebanyak 2. Galat adalah punya rumus N-K-1 sama dengan 3. Nah, apa yang kita cari terlebih dahulu? Yang kita cari terlebih dahulu dari persamaan ini adalah, kita hapus ini ya, udah. Perhatikan singkatan-singkatannya. Jadi D derajat bebas DB singkatannya, jumlah kuadrat JK, kuadrat tengah KT. Nah, kalau saya katakan JKT berarti jumlah kuadrat total. Saya mau ngisi yang di sini. Apa rumus JKT? JKT punya rumus sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan sigma Y dikuadratkan dibagi dengan N. Kita punya sigma Y kuadratnya berapa? Kita cari sigma Y kuadratnya, ada ini 67 dikurang sigma Y 19 dikuadratkan dibagi dengan N-nya 6. Jadi jumlah datanya 6. Oke, ini akan diperoleh hasil sebesar 6,83 terus 3 1 2 3 4 5 6 7. Nah, begitu Anda memasukkan ke persamaan ini, Anda boleh 3 angka di belakang koma sehingga Anda bisa nuliskan cukup seperti ini. Ini JKT. Yang berikutnya JKR. JKR itu punya rumus B0 kali G0 ditambah B1 kali G1 tambah B2 kali G2 minus sigma Y dikuadratkan, begitu, dibagi dengan N. B0 nya Anda cari yang 7 angka, G0 nya ini, berarti karena bisa saya singkat, tapi Anda di ujian nggak boleh singkat kalau ini komanya bukan 000. Jadi min 2 kali 19 ditambah B1 1,25 kali G1 nya 144 ditambah B2 nya min 0,5 kali 155 minus 19 kuadrat dibagi 6. Hasilnya ini JKR nya sama dengan 4,33. Oke, seperti ini. Nah, masuk ke sini JKR, jumlah kuadrat regresi JKR.
Maka masuk ke sini Anda cukup tuliskan 3 angka di belakang koma. Nah, JKG seperti apa? JKG punya rumus JKT dikurang JKR. Ya sudah, cukup yang di sini 6,833 dikurang 4,33, hasilnya 2,5 seperti itu. Terus saya mau nyari KTR. Kalau KTR berarti apa? Kuadrat tengah regresi, KTR yang diisi di sini. Maka punya rumus JKR dibagi DBR. Karena JKR dibagi DBR seperti ini hasilnya, maka tinggal dihitung saja. Saya tuliskan rumusnya dulu semua. KTG sama dengan JKG dibagi DBG. Baru kita nyari yang namanya, saya tandain seperti ini. Kita baru nyari yang namanya F hitung. F hitungnya punya rumus KTR dibagi KTG. Saya peroleh hasilnya langsung 2,167. Silahkan Anda cocokkan nanti. Ini 0,833. Hasil dari F hitungnya adalah 2,600. Nah, ini F hitungnya. Nah, yang terakhir sekarang, yang ke-6, Anda langkah ke-6 membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan dasarnya dari mana? Dasarnya dari langkah keempat. Tadi di langkah keempat, kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, F tabelnya punya nilai 9,55, maka dikatakan tolak H0. Begitu. Kita lihat F hitungnya 2,6, lebih besar lebih kecil dari 9,55. Maka karena nilai F hitungnya lebih kecil, jadi cara membuat kesimpulannya karena F hitung punya nilai 2,600 lebih kecil dari F tabel. Kalau lebih besar tolak, kalau lebih kecil pasti terima. F tabelnya punya nilai 9,55, maka terima H0, yang berarti tadi kan ada H0, ada H1. Kalau terima H0, lihat aja kalimatnya apa. Kalau tolak H0 berarti pasti terima H1. Tetapi karena ini terima H0, H0-nya diterima, kalimatnya apa tadi? Garis regresi tidak linear, itu kalimatnya. Seandainya hasil F hitung di sini misalkan 12, maka cara membuat kesimpulannya karena F hitung 12 lebih besar dari F tabel 9,55, maka tolak H0, yang berarti karena H0 ditolak langsung ke H1, yang berarti garis regresi linear, seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal yang D, nilai dan interpretasi koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Nah, nilai dan interpretasi koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi lambangnya R kuadrat, punya rumus JKR dibagi JKT. JKR-nya 4,33, boleh ini pakai yang di dalam ini. Ini JKR jumlah kuadrat regresi dibagi JKT 6,833. Hasilnya akan diperoleh sebesar 0,634. Langsung 3 angka boleh. Nah, gimana cara membuat interpretasi? Karena nilai R kuadrat bukan hanya diminta nilainya saja, tapi interpretasinya. Jadi ada 2 interpretasi. Interpretasi yang pertama 63,4% dikalikan 100% variabel X1 dan X2, karena X-nya ada 2. Kalau kemarin regresi linear sederhana X-nya cuma 1, variabel X mampu menjelaskan variabel Y.
lebih bagus Anda menyebutkan variabel X1 itu tadi apa, harga HP merek A, yang X2 harga HP merek lainnya. Jadi 63,4% variabel harga HP merek A dan harga HP merek lainnya mampu menjelaskan variabel jumlah HP merek A yang terjual. Seperti itu, boleh seperti itu. Sisanya, di sisanya itu 100% dikurang ini. 100% dikurang ini berarti 36,6% dijelaskan oleh variabel lain. Seperti ini. Nah, karena dijelaskan oleh variabel lain itu bisa ada di error, bisa menambah variabel X lagi dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di pokok bahasan yang lain, dan kita tidak menggunakan cara manual seperti ini karena terlalu lama. Bisa pakai Excel, bisa pakai software statistika, SPSS dan seterusnya, bisa EViews dan seterusnya seperti itu. Nah, interpretasi yang kedua, jadi nilai R kuadrat itu menunjukkan apa? Menunjukkan keterandalan model. Jadi ada kriteria kalau nilainya 0 sampai 0,199 sangat tidak terandal. Nah, 0,2 sampai 0,399 tidak terandal. 0,4 sampai 0,599 cukup terandal. 0,6 sampai 0,799 terandal. 0,8 sampai 1 sangat terandal. Nah, tinggal dilihat. Kalau ujian nggak usah ditulis, ini kriterianya harus saya sebutkan. 0,634 ada di mana? Ada di sini, berarti model terandal. Seperti itu. Jadi dibandingkan nilai yang diperoleh dengan tabel ini 0,634 ada di sini, berarti modelnya terandal. Seperti itu. Hal lain yang harus kita bahas bukan hanya koefisien determinasi, tapi juga adalah koefisien korelasi. Gimana dengan koefisien korelasi? Koefisien korelasi punya rumus akar dari R kuadrat. Maka akar dari 0,634 ini hasilnya sama dengan 0,796. Aturannya, interpretasinya seperti apa? Agak berbeda, tetapi pakai tabel yang mirip. Ini menunjukkan keeratan hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Sama aturannya 0 sampai 0,199, 0,2 sampai 0,399, tapi ini sangat lemah. Hubungannya lemah. 0,4 sampai 0,599 cukup atau sedang hubungannya. 0,6 sampai 0,799 kuat, yang di atas 0,8 dan seterusnya sampai 1 sangat kuat. Tinggal dilihat nilai ini ada di mana, masih ada di sini, berarti hubungan X1 dan X2 terhadap Y kuat. Seperti itu. Jadi bisa di ujian langsung Anda seperti ini, karena tabel ini cukup pengantar ke Anda dan Anda bisa langsung jawab seperti itu di ujian. Nah, berikutnya saya mau menjelaskan tentang ini. Yang terakhir, ini soal E adalah nilai
Mari ujilah apakah parameter regresi berpengaruh terhadap Y pada taraf nyata alfa 5%. Seperti itu. Jadi soal E, ujilah apakah parameter regresi berpengaruh terhadap Y pada taraf nyata alfa 5%. Sama langkahnya, sama seperti yang C, yang menguji simultan atau pengujian kelinearan garis regresi. Jadi kalau saya punya persamaan regresi seperti ini, maka yang disebut dengan parameter itu adalah B0, B1, dan B2. Nah, maka karena parameternya ada B0, B1, B2, pengujiannya pun akan ada sebanyak 3. Ada pengujian B0 begitu. Yang kedua akan ada pengujian B1, dan yang ketiga akan ada pengujian B2. Sama menentukan H0, saya singkat H0, H1, alfa, statistik uji, dan wilayah kritik. Nah, H0-nya apa? B0, perhatikan. B0 berpengaruh terhadap Y. Supaya B0 berpengaruh terhadap Y, maka nilai B0 tidak boleh sama dengan 0, karena ini yang ingin diuji, letakkan di H1 seperti ini. Maka ini B0 pasti sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti B0 pasti tidak punya pengaruh terhadap Y. B0 dalam istilah di matematika disebut konstanta. Maka kalau B0-nya tidak sama dengan 0, maknanya konstanta tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, yang ini berarti konstanta berpengaruh terhadap Y. Alfanya sama 0,05, statistik ujinya kalau nilai T hitungnya, perhatikan ada nilai mutlak T hitung. Kalau negatif dipositifkan, kalau sudah positif ya tetap positif. Lebih besar dari T tabel, saya akan katakan tolak H0. Oke, mari kita lihat T tabelnya. T tabelnya itu punya rumus. Dalam statistika kalau ada tanda tidak sama dengan berarti pengujiannya dua arah. Bisa dari sisi kiri 0, bisa dari sisi kanan 0. Maka konsekuensi logisnya T tabelnya alfanya akan dibagi 2. Oke, V, dimana V-nya punya rumus N min K min 1. Seperti itu. Maka saya bisa peroleh nilai T tabelnya oke, V-nya 6 dikurang 2 dikurang 1, 3, T 0,025, V-nya 3. Anda bisa cari di buku Walpool Anda, kalau nggak salah halaman 471, punya nilai 3,182. Nah, jadi kalau nilai mutlak T hitungnya, nilai mutlak sekali lagi lebih besar dari 3,182, saya akan katakan tolak H0. Nah, T hitungnya seperti apa? Di langkah kelima, T hitungnya punya rumus B0 min beta 0 per akar KTG akar C00. Ya, tadi ada yang kelewat. Aksen X inverse saat kan ada angka nih seperti ini,
hasil akhirnya. Maka angka di sini ini C00, ini C11, ini C22 di X aksen X inverse terakhir. Kalau nggak salah X aksen X inverse itu yang nilainya 16,5, yang ini 16,5 tadi. 16,5 saya ringkas, terus 0,5, yang ini minus 2,5, 0,5, ini 0,75, ini minus 0,75, ini minus 2,5, ini minus 0,75, terakhirnya 1 ya. Nah, yang dimaksud C00 itu apa? C00 ini 16,5. Nanti C11-nya dipakai untuk B1. Yang C22-nya dipakai untuk B2. Jadi B0, B0-nya saya yang panjang ya. Boleh karena saya minus 2,00, saya cukup singkat begini. Minus beta 0-nya 0. Kenapa selalu 0? Perhatikan dasarnya dari sini sebenarnya. Ini nilainya B0 sama dengan beta 0. Maka beta 0-nya pasti sama dengan 0. Begitu per akar KTG-nya tadi diperoleh kuadrat tengah galat. Cari yang sudah 3 angka boleh. Kuadrat tengah galatnya punya nilai 0,833. Akar C00-nya 16,5. Maka akan diperoleh hasil minus 3,11, minus 0,311. Gimana cara menyimpulkannya? Sama, karena nilai mutlak T hitung. Jadi kalau negatif dipositifkan, kalau sudah positif tetap. Jadi ini dipositifkan. Ternyata ini masih lebih kecil dari T tabel. T tabelnya punya nilai 3,182. Maka kalau lebih besar tolak H0, maka kalau lebih kecil pasti terima H0. Terima H0 apa kalimatnya? Sorry, kebalik ini. Ini tidak, karena kalau sama dengan 0 pasti nggak punya pengaruh, konstanta berpengaruh terhadap Y. Maka kalau dia diterima, kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel tolak terima H0, kalau T hitung lebih besar dari T tabel tolak H0. Nilai T hitungnya 0,311 dengan 3,182, 0,311 lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Maka terima H0 yang berarti konstanta tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi tadi kalau B0 tidak sama dengan 0, konstantanya pasti berpengaruh. Supaya berpengaruh, B0-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Ini tadi tertulis tidak, maka yang benar adalah konstanta berpengaruh terhadap Y, seperti ini. Kalau B0-nya sama dengan 0, pasti konstantanya tidak punya pengaruh terhadap Y-nya. Nah, pengujian B1 sama saja. Jadi ini sebenarnya miniaturnya seperti ini saja. H0-nya apa? H0-nya B1 sama dengan 0. Lihat B1-nya nempel sama X1. Oh, berarti ini X1 tidak berpengaruh begitu terhadap Y. Seperti itu saja. Tidak berpengaruh terhadap Y. Ini H0. H1-nya berarti apa? B1 tidak sama dengan 0, berarti X1 berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Terhadap Y. Nah, B2 gimana? B2 nempelnya sama X2, berarti H0-nya saya bahas yang X2 saja karena lebih ini. Pasti ini B2 sama dengan 0. H1-nya B2 tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, karena B2 nempel sama X2, maka X2 berpengaruh terhadap Y. Itu
Yang ini X2 tidak berpengaruh terhadap Y, begitu. Nah, ini langkah ketiga, alfanya sama 0,05. Langkah keempatnya pasti sama karena dari tabel yang sama kan. Kalau nilai mutlak T hitung lebih besar dari T tabelnya pasti sama, maka saya akan katakan tolak H0. Nah, yang berbeda adalah T hitungnya. Kalau tadi B0, ini B2, berarti B2 minus beta 2. Nilai beta 2-nya selalu sama dengan 0, begitu, per akar KTG kali akar C22. Silahkan simpulkan seperti ini. Yang B1 juga bisa, B1 saya pakai ilustrasi dengan verbal saja. H0-nya berarti B1 sama dengan 0. Artinya karena B1 nempel sama X1, berarti X1 tidak berpengaruh terhadap Y. H1-nya B1 tidak sama dengan 0, X1 berpengaruh terhadap Y. Alfanya sama 0,05, T hitungnya sama seperti ini. Cuma rumus T hitung untuk B0, T hitung untuk B1, rumusnya B1 min beta 1 per akar KTG kali akar C11. Tadi ini C00, C11, ini C22. Seperti itu, silahkan dikerjakan sampai membuat kesimpulan. Nah, itu untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1, materi ini sudah selesai sampai E. Untuk pertanyaan F nanti untuk mata kuliah Ekonometrika. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.